Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Dwi Prasetyaningrum dengan NIM 2020-0211 Prodi Pendidikan Fisika 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran hukum Newton yang diampu oleh Bapak Ahmad Khairi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Pada pembelajaran hukum Newton, yang pertama, saya menggunakan strategi direct interaction, di mana guru memberikan gambaran terlebih dahulu mengenai materi hukum Newton dan kemudian mengarahkan kepada murid untuk melakukan pengamatan. Yang kedua, dengan menggunakan pendekatan CTL atau Contextual Teaching and Learning, di mana mengaitkan pembelajaran hukum Newton dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa akan lebih mudah untuk memahaminya. Yang ketiga, dengan menggunakan metode problem-based learning, di mana disediakan suatu contoh permasalahan berkaitan dengan hukum Newton, siswa mampu menyelidiki dan mengajukan hipotesis terhadap permasalahan tersebut. Yang terakhir, menggunakan teknik inquiry, diskusi, dan tanya jawab. Setelah mendapatkan pemahaman dari permasalahan tersebut, siswa dapat menyimpulkan dari hasil data yang didapatkan dan adanya sesi tanya jawab ketika presentasi berlangsung. Untuk sintak pembelajaran hukum Newton, yang pertama yaitu memahami masalah. Guru memberikan permasalahan terkait dengan hukum Newton dan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian siswa memahami permasalahan tersebut. Yang kedua, merumuskan masalah. Setelah memahami dari permasalahan yang diberikan guru, siswa merumuskan masalah. Kira-kira gaya apa sajakah yang terdapat pada animasi tersebut? Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Siswa memiliki hipotesis atau dugaan sementara dari permasalahan tersebut, yaitu H0 dan H1. H0 di mana tidak adanya hubungan antara hukum Newton dengan animasi tersebut, dan H1 adanya hubungan antara hukum Newton dengan animasi tersebut. Yang keempat, mengumpulkan data. Siswa menuliskan jawaban terkait dengan gaya apa sajakah yang terdapat dalam permasalahan tersebut berupa animasi dan apa hubungan antara hukum Newton dengan animasi tersebut. Yang kelima, menguji hipotesis. Guru mempersilahkan setiap kelompok untuk melakukan presentasi terhadap apa yang sudah mereka diskusikan. Dan yang terakhir, kesimpulan, di mana guru memberikan kesimpulan terhadap hasil presentasi setiap kelompok, mana yang sekiranya tepat dengan teori pembelajaran hukum Newton. Hukum Newton sendiri merupakan hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada benda dan gerak yang disebabkannya. Terdapat 3 hukum Newton, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Untuk contoh permasalahannya menggunakan animasi. Perhatikan animasi di bawah ini. Dan ada berapa hukum Newton yang terdapat pada animasi tersebut? Sedangkan gaya-gaya yang bekerja pada mobil itu banyak. Seperti gaya normal, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya mesin. Tetapi kita fokus pada hukum Newton. Yang pertama, hukum Newton 1 atau kelembaman. Mobil yang semula diam kemudian berjalan, penumpang akan terdorong ke belakang. Dan mobil yang semula berjalan kencang kemudian direm mendadak, penumpang akan terdorong ke depan. Seperti animasi gambar di atas. Untuk bunyi hukum Newton 1 adalah setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0,
maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan untuk benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dan kecepatan konstan. Untuk hukum Newton 1 disebut juga sebagai hukum kelembaban atau hukum inersia, karena setiap benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya. Hukum Newton 1 dapat dinotasikan dengan rumus sigma F sama dengan 0. Yang kedua, mobil yang berjalan di jalan raya merupakan penerapan dari hukum Newton 2 yang menyatakan percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya serta berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan akan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Melalui hukum ini, gaya benda menjadi semakin besar ketika mendapatkan dorongan yang searah laju arah benda tersebut. Sebaliknya, jika diberikan gaya berlawanan atau gaya tolak melawan gaya benda itu, laju gaya akan melambat atau mengecil karena terjadi perubahan kecepatan dan perubahan laju. Besar kecilnya perlambatan atau percepatan yang diberikan pada benda, maka memengaruhi arah gerak benda. Sehingga semakin besar massa benda, semakin besar juga gaya yang diberikan. Untuk hukum Newton 2 dapat dinotasikan dengan rumus F sama dengan M kali A, di mana F merupakan gaya total yang bekerja pada benda yang satuannya Newton, F merupakan massa benda yang satuannya kilogram, A merupakan percepatan benda yang satuannya meter per sekon kuadrat. Untuk yang terakhir, hukum Newton 3. Di mana berkaitan dengan gerak ban mobil, yang merupakan penerapan dari hukum Newton 3. Hukum Newton 3 sendiri berbunyi, jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Untuk hukum Newton 3 dinotasikan dengan rumus F aksi sama dengan min F reaksi. Pada saat menjalankan mobil, maka ban mobil akan berputar berlawanan arah dengan gerak mobil, di mana gerak ban mobil adalah F aksi dan arah gerakan mobil adalah F reaksi. Dorongan ke belakang oleh ban menghasilkan gaya reaksi maju untuk mobil, sehingga ban akan berputar secara perlahan searah jarum jam, membuat sebuah tenaga dorongan ke belakang sehingga dapat melajukan mobil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.